Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-waliyyul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, mencari bekal dan mengumpulkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai, hamba-hambanya yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan mengkaji satu hadis pesan yang sangat penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana semestinya kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari, mengendalikan emosi kita dan tidak menimbulkan suatu bahaya atau madarat yang nantinya akan bisa berefek pada diri kita sendiri, baik terkait dengan kehidupan kita di dunia atau bahkan di akhirat kelak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya tidak akan terlepas dari masalah, baik masalah kita dengan diri kita sendiri atau bahkan masalah kita terkait dengan interaksi dengan orang lain. Disinilah titik terpenting bagi kita untuk mengelola emosi kita. Terkadang ketika kita mempunyai hajat, keinginan, kemauan yang tidak bisa terpenuhi dari diri kita kepada orang lain, mungkin kita akan tersulut emosi. Dan emosi tersebut mungkin akan menimbulkan kemarahan kita dan barangkali na'udzubillah min dzalik akan mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak diri kita atau orang lain. Maka oleh karena itu pentingnya hadis ini kita kaji, kita baca, kita dengarkan pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bacakan hadisnya. An Abi Bakrah Nufai' ibn Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Dari Abi Bakrah Nufai' ibn Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya idzal taqal muslimani, jika ada dua orang muslim, ya, bisayfihima, mereka berdua bertemu dan sudah menyiapkan masing-masing pedangnya. Wah, ini ngeri kan? Jadi bertemu bukan untuk saling melempar senyum, memberikan kabar gembira, memberikan berita yang menyenangkan, tapi ternyata bertemu sama-sama membawa pedang. Nah, kita bisa bayangkan ketika dua orang bertemu sudah membawa pedang dan dalam keadaan marah, apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ternyata digambarkan di dalam hadis ini, ya, pedang yang mereka bawa atau senjata yang mereka bawa ini tujuannya adalah lil qatli, untuk membunuh saudaranya. Jadi dengan demikian erat kaitannya dengan bab yang kita baca sejak awal, ya, yaitu terkait dengan bab niat. Dia datangnya memang untuk membunuh, untuk menghabisi saudaranya. Dalam keadaan seperti ini tentunya kita bisa membayangkan betapa berbahayanya senjata yang mereka bawa berdua itu. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fal qatil wal maqtulu finnar. Jika salah satu di antara mereka ada yang terbunuh, maka yang terbunuh itu di neraka dan yang membunuh juga di neraka. Jadi dua-duanya akan diberikan balasan yang sama, ya, akan diberikan balasan yang sama, baik yang membunuh atau yang terbunuh,
kedua-duanya di neraka. Maka para sahabat pasti ragu, bimbang, dan terheran-heran, kok bisa? Bukankah dia terbunuh? Kenapa yang terbunuh itu juga di neraka? Kenapa tidak yang membunuh saja yang di neraka? Tapi yang terbunuh juga dimasukkan ke dalam neraka. Nah, disinilah yang perlu kita pahami ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, ya, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh tadi dia sangat ingin juga membunuh dan menghabisi nyawa saudaranya. Ya, jadi sekalipun sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul, ini yang membunuh, oke, kita paham. Tapi bagaimana nasibnya yang terbunuh? Kenapa dia juga dimasukkan ke dalam neraka? Maka dijawab langsung oleh Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya dia juga punya niat yang sama untuk menghabisi saudaranya. Jadi sama-sama dua-duanya punya niat untuk saling menghabisi. Nah, disinilah pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka mari kita pahami sedikit demi sedikit apa yang dimaksud dalam teks hadis ini, ya, dan apa kandungan yang terkandung di dalam hadis ini, pesan-pesan penting di dalam kehidupan kita ini. Kalau boleh saya menambahkan terlebih dahulu ya, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari masalah. Seperti saya tegaskan di depannya. Baik masalah yang terkait dengan pribadi kita atau masalah yang terkait dengan orang lain. Keinginan kita yang melekat pada diri kita atau keinginan kita yang melekat pada orang lain. Dan satu hal yang paling penting adalah panduan kita adalah syariat, ya. Panduan kita adalah agama ini, agar apa yang kita lakukan, kita putuskan itu tidak malah membawa mafsadah, kerusakan yang lebih besar daripada maslahah, kemaslahatan atau keuntungan atau kebaikan. Ini yang penting ya. Maka mengendalikan emosi ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita ya. Tidak ada satupun orang kalau dibuat marah tidak marah, mestinya marah. Tapi yang terpenting kan mengendalikan amarah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, bukan tidak punya marah, tapi punya marah, hanya saja ditahan amarahnya. Nah, itulah orang-orang yang apa? Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai amarah kita mendorong kita untuk melakukan kerusakan ya, sampai tidak terbendung. Akhirnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berlindung di belakang senjata. Kalau sudah pakai senjata, itu jelas itu akan melakukan sebuah kerusakan ya. Akan melakukan sebuah tadi lebih realnya adalah mengambil nyawa orang lain. Nah, ini berbahaya. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Rasulullah tadi mengingatkan kita pada hal-hal yang itu, yang paling penting ya. Nanti kita akan ambil hikmah yang lain. Maka kalau kita baca tadi ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam idzal taqa al musliman, ketika ada dua muslim yang bertemu ya, dua muslim yang bertemu. Jadi memang mereka sudah janjian atau mungkin date-nya itu sudah ditentukan tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Nah, berarti mereka sudah niat, keduanya sudah niat jelas ya. Apalagi bisayfihi ya, dengan dua pedangnya. Kalau di sini disebutkan dua pedang ya, hanya sebagai contoh ya. Maka nanti akan kita ambil secara bahasa itu lisabili tamsil, hanya untuk permisalan ya. Jadi kedua-duanya yuridu kullu wahidin minhuma ay yaqtulal akhar. Kedua-duanya memang sudah punya keinginan kuat untuk membunuh yang lain. Wasalla alaihi saif, kemudian mereka mencabut pedangnya ya, yang sudah mereka bawa ya. Tentunya kalau begini diilustrasikan, tentunya pedangnya ini mesti sudah disiapkan dari rumah ya, diasah, dibersihkan, ditajamkan gitu ya.
Tapi ingat tadi niat, kenapa harus menajamkan, kenapa harus mengasah, kenapa harus membersihkan ya. Ternyata yaqtulul akhar. Tujuannya adalah qatlu akhihi, untuk membunuh saudaranya ya. Ya. Dan ini seperti tadi ya, saya sampaikan di depan bahwa pedang yang disebutkan di dalam hadis ini bukan ta'yin, bukan berarti senjata yang dilarang hanya pedang, tapi semua senjata yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Semua alat-alat yang bisa menghilangkan nyawa orang lain dan tujuannya untuk membunuh ya. Seperti al-bundukiyah juga bisa, atau pistol ya, atau yang lainnya, bahkan hajar ya, atau batu pun juga bisa ya. Maka tadi sabilit tamtsil walaysa ala sabilit ta'yin, bukan sesuatu yang pasti hanya pedang saja yang dilarang, tidak ya. Tapi semua wasilah sarana yang menjadikan seorang ya mampu dan bisa menghilangkan nyawa orang lain ya, apapun bentuknya, itu dilarang di dalam Islam ya. Jadi itu bisa dipahami ya. Kemudian pemirsa Ibah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang kedua adalah sahabat tadi bertanya, kalau kita bisa memahami wahai Rasulullah terkait dengan status hukumnya siapa al-qatil ya, hadal qatil yang membunuh itu, kita tahu dia memang membunuh dan sudah terbunuh objeknya ya. Tapi bagaimana dengan yang terbunuh itu? Al-qatil finnar, yang membunuh oke, kita terima ya. Kita terima dia dihukum di neraka. Jelas itu. Tapi mengapa yang yang terbunuh itu juga di neraka? Maka di sini terangkan terlebih dahulu ya. Hukuman bagi orang yang membunuh ini sesuai dan selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya, dan Allah akan murka kepadanya dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disiapkan untuknya siksaan yang sangat pedih ya. Jadi satu hal yang paling penting adalah kita harus ingat, darah setiap mukmin muslim itu haram untuk ditumpahkan, tidak boleh ya. Bahkan setetes pun tidak boleh. Dia dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh ada satupun orang yang menyakitinya, enggak boleh. Tidak boleh ya. Maka ketika ada seorang yang menyakitinya sampai membunuhnya, maka Allah hukum dia di neraka jahanam selama-lamanya, khalidin fiha. Ya, khalidan fiha. Dan Allah murka terhadap orang yang membunuh seorang muslim ini. Nah, jadi seorang muslim itu mulia ya. Kita tidak boleh menghinakannya. Bahkan tidak boleh menyakitinya dengan kata-kata pun tidak boleh ya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan sampai menghina saudara yang lain ya dengan kata-katanya, merendahkannya ya, mengucilkannya, mengisolasinya. Enggak boleh. Tidak boleh merendahkan orang mukmin, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan, apalagi membunuhnya. Qatluhu muta'ammidan, apalagi dilakukannya dengan sengaja. Hadza haram. Ini tidak boleh. Nah, inilah status hukum orang yang membunuh orang mukminnya. Seorang yang membunuh seorang mukmin, jelas ya. Maka di neraka. Nah, disitulah mungkin para sahabat akhirnya bertanya, kalau itu kita sudah terima wahai Rasul, tapi kenapa yang terbunuh itu juga dihukumi di neraka ya, gitu. Nah, maka di dalam ini dinamakan dengan an-munadharah bit-taslim ya. Munadharah bit-taslim. Istilahnya
bertukar pendapat, tapi dengan taslim. Taslim itu pasrah ya. Pasrah artinya hasil dari tukar pendapat tadi ya, debat ataupun apa ya istilahnya protes tadi itu akhirnya menghasilkan taslim, terima ya. Menerima terkait dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita pahami itu, salimna gitu ya. Apa yang kita terima itu. Nah, akhirnya Rasulullah menjawabnya ya dan menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Mengapa seorang mukmin yang terbunuh tadi juga dihukumi di neraka? Karena andaikan dia hidup, dia pun akan berniat yang sama, ingin membunuh saudaranya. Gitu. Jadi sungguhnya kedua-duanya sudah mempunyai niat yang mengkristal ya, niat yang kuat untuk saling membunuh. Jadi dua-duanya sudah dihukumi, jelas ya. Kedua-duanya sudah masuk ke dalam perangkap setan untuk saling membunuh. Intinya di situ. Karena tidak ada yang misalkan kalau yang satu nggak bawa pedang ya, yang satu juga tidak melawan, itu beda lagi ya, beda lagi ya. Karena disinilah kita paham bahwa mengapa seorang yang terbunuh tadi dihukumi juga di neraka. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil beberapa hikmah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis ini ya. Fa fi hadzal hadisi dalilun ala annal a'mal binniyat. Dalam hadis ini jelas ya, yang pertama menunjukkan bahwa sesungguhnya semua amal manusia pasti di awalnya dilandasi oleh niat ya. Niat itu adalah keinginan yang sudah kuat, sudah mengkristal dan tidak bisa diubah-ubah lagi ke arah yang lainnya. Jadi niatnya sudah jelas. Maka dalam kehidupan kita sekali lagi, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menguatkan ya keinginan kita ya, harapan kita, cita-cita kita pada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama ya. Maka harus kita kuatkan itu di awal kita melakukan aktivitas, sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, disampaikan oleh para sahabatnya dan menggambarkan bagaimana kehidupan Umar ya. Ma khata Umar khutwatan illa walahun niyah. Umar itu kemanapun dia melangkah pasti dia sudah kuatkan terlebih dahulu niatnya. Keinginannya dikristalkan bahwa apa yang dia akan lakukan itu hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Nah, dalam bab ini kita sudah tahu bahwa dari apa yang dilakukan sejak awal oleh dua orang muslim tadi ya, dua-duanya muslim ya. Sejak awal sudah jelas dia ingin bertemu, sudah janjian ya, dan sudah menyiapkan sesuatu. Yang disiapkan itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Nah, udah jelas ya, jelas. Jadi disinilah mengapa disebutkan annal amala binniyat, kaitan dengan ini ya, bahwa amal itu sesungguhnya pondasi paling dasar diawali dari niat ya. Ketika seorang itu tadi sudah menyiapkan alat dan senjatanya. Nah, tapi ada satu permasalahan tentunya ya, mungkin kita akan bertanya, bagaimana dengan hadis yang lain yang menyebutkan dan menjelaskan bahwa siapapun yang terbunuh karena membela hartanya ya, maka dia syahid. Siapapun yang terbunuh karena membela kehormatan kemuliaan keluarganya, maka dia syahid ya. Siapapun yang terbunuh karena membela dan mempertahankan darahnya, maka dia syahid ya. Nah, ini beda ya, beda sekali dengan dua orang muslim yang bertemu. Kalau dua orang muslim yang bertemu tadi dengan membawa senjata masing-masing, itu jelas didasarkan karena emosi, karena keinginan, karena hajat yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya mungkin karena pertengkaran, perselisihan, percekcokan dan lain sebagainya. Tapi yang hadis dimaksud tadi, yang seorang muslim membela darahnya, membela
keluarganya dan membela hartanya, ini kan beda ya, beda. Dia mungkin tidak ada persiapan untuk apa, memang berniat untuk membunuh saudaranya, tidak ya, tidak. Contoh misalkan begini ya, kasusnya. Ada sebuah rumah ya, dia punya harta di dalam rumah itu. Dia punya keluarga, istri, anak-anaknya dan lain sebagainya. Kemudian mendadak datang orang untuk memusuhinya, mengambil paksa hartanya atau menganiaya keluarganya. Pasti dia akan melakukan pembelaan. Nah, ini beda kan? Beda. Tidak ada janjian antara seorang yang datang tadi ya dengan keluarga tadi untuk mengambil harta dan lain sebagainya. Tidak ada janjian. Dia datang mendadak terpaksa ya untuk menghabisi ya nyawa dari keluarga tersebut. Maka ketika keluarga tersebut melakukan pembelaan, nah dipastikan mereka semuanya adalah syahid. Sampai kalau mereka itu terbunuh, maka mereka terbunuh dalam keadaan syahid insya Allah. Jadi ini jelas bedanya ya, sangat jelas bedanya. Kalau tadi dua orang muslim tadi kan sudah niat ya, sudah berniat khusus untuk saling membunuh ya. Dan mereka sudah janjian, mereka sudah menyatakan keinginan mereka dengan yang lainnya. Jadi semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Oleh karena itu dihukumi di dalam hadis tersebut ya, kedua-duanya ya masuk ke dalam neraka ya. Nah memang di dalam Islam kita pahami bahwa seorang manusia yang membela hartanya, membela keluarga, membela jiwanya, membela kehormatannya ya, dia membela karena dianiaya oleh orang lain ya. Dianiaya oleh seorang yang mungkin ingin merampoknya, untuk mengambil hartanya, menganiaya keluarganya atau temannya atau sahabatnya. Pemirsa Ibas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua, hikmah kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fi hadzal hadis dalilun ala 'izamil qatli wa annahu min asbabi dukhulin nar wal iyad billah. Di dalam hadis ini terdapat dalil ya, betapa besarnya dosa orang yang membunuh ya, membunuh saudara yang lain ya, bukan karena permasalahan-permasalahan kaitannya dengan membela agama, tidak ada ya, tapi karena memang permasalahan pribadi ya, sehingga mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka ini menjadi sebab kenapa seorang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini adalah fihi dalilun ala anna as-sahabata kanu yuriduna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam syubah wa yujibu anha. Di dalam hadis ini diterangkan, dijelaskan, kita juga paham bahwa para sahabat dahulu kala ketika mereka mengalami suatu keraguan-raguan di dalam memahami satu hukum, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan keraguan-raguan mereka, menghilangkan rasa ragu mereka dengan satu penjelasan yang sangat terang benderang ya gitu. Dan ini menghilangkan keraguan-raguan tersebut sangat penting ya, agar ketika memutuskan atau memahami suatu masalah itu bisa tegas, bisa jelas, dan kita dalam keadaan yang yakin. Dan sila kita ambil kesimpulan bahwa kita pun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita misalkan ada keraguan ya di dalam pikiran kita, dalam benak kita tentang suatu masalah, maka bertanyalah kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Bertanyalah orang-orang yang ahli, orang yang punya kemampuan, punya kapasitas ya. Seandainya kalian memiliki suatu persoalan yang belum kalian pahami semuanya. Nah, siapapun di antara kita yang mempunyai kapasitas untuk menjawabnya, maka bertanya kepada mereka. Apalagi dalam masalah agama, tentunya masing-masing ada referensinya ya. Kalau masalah tentang pertukangan, desain bangunan dan sebagainya, bertanya kepada yang ahli, insinyur mungkin ya, atau desainer interior, eksterior dan sebagainya. Tapi kalau masalah kaitannya dengan militer, tanya kepada yang ahli. Kaitannya kedokteran, tanya kepada yang ahli kedokteran. Dan dalam masalah agama, tanya yang ahli. Dalam masalah agama masing-masing sudah ada porsinya ya. Hanya saja terkadang manusia itu ingin ya
menunjukkan dirinya seakan-akan mampu menguasai segala ilmu pengetahuannya, gitu. Padahal masing-masing juga ada detailnya, ada disiplinnya yang memang sudah digariskan oleh para ulama-ulama ya, sesuai dengan ahlinya masing-masing. Pemirsa IBSK TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu ya yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini. Sekali lagi saya tekankan ya, di dalam kehidupan kita mari kita kendalikan emosi kita, kendalikan keinginan kita. Seandainya keinginan kita itu bisa kita redakan ya dari emosi yang meluap-luap itu ya, maka lakukanlah ya. Daripada kita melakukan sesuatu yang bahayanya akan mendatangkan lebih besar lagi daripada kemaslahatannya. Disinilah syariat sebagai panduan kehidupan kita. Dan yang selanjutnya juga yang terpenting kita harus mengecek ya niat kita ya. Niat kita dalam setiap amal perbuatan. Jangan-jangan niat kita adalah jahat ya. Seperti ini kan, dua orang bertemu sudah jelas niatnya jahat, ingin membunuh dan menghabisi nyawa saudaranya. Maka kalau ada hadir datang ya keinginan seperti itu, yang jahat seperti itu, segeralah hilangkan ya. Jangan lakukan itu, jangan dilanjutkan. Karena siapapun di antara dua orang yang punya niat jahat tadi, jelas hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tetap dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Yang terbunuh di neraka, yang membunuh juga di neraka. Jadi kedua-duanya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali baik di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang merusak kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.